Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan berpidato membahas keterkaitan teknologi komunikasi dalam kehidupan dan etika komunikasi selama hidup ini. Sebelum saya menjelaskan arti komunikasi, komunikasi merupakan kombinasi dari keterbukaan empati dan respon nyata, sehingga kedua pihak dapat memahami satu sama lain dengan baik. Berkomunikasi secara umum dengan tujuan menyampaikan pendapat metode itu, pembicara memiliki pendapat positif yang meningkatkan kepercayaan diri dan skill kepemimpinan yang memahami perasaan dan pemikiran orang lain yang dapat memandang sudut pandang orang lain yang membantu meningkatkan komunikasi. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari pembicara yang berbicara kata yang dicurahkan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Kehidupan sehari-hari selalu berbicara dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi informasi penting disampaikan untuk memecahkan suatu masalah hubungan yang memudahkan pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tidak melupakan etika komunikasi. Etika itu penting untuk membina interaksi moral manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dunia e-sport yang membutuhkan mic untuk berkomunikasi antar tim Bincang ini dapat memiliki mental chemistry yang baik sehingga menumbuhkan kerjasama terpadu. Apa tujuan dari etika komunikasi ini? Yang pertama, motivasi. Motivasi itu mendorong kerja yang baik untuk mempertumbuhkan pribadi dan mencapai tujuan bersama. Yang mendorong masyarakat untuk berperilaku etis yang berarti menggunakan komunikasi terbuka dan transparan menghindari manipulasi atau tujuan yang mendukung orang yang memiliki pengetahuan keinginan untuk berkembang dalam berkontribusi yang mengatasi tantangan dan peluang audiens. Untuk meningkatkan pemahaman juga menciptakan komunikasi yang bermakna dengan menghormati perbedaan, yang mengedepankan persatuan dan menghindari bahasa yang eksklusif dan menyinggung. Pengaruh dari motivasi itu adalah memujuk atau mengarahkan perilaku yang bermanfaat bagi seorang dan masyarakat. Ini menciptakan ide atau tindakan berdasarkan alasan bukti dan moralitas sebagai tekanan. Komunikasi etis yang bertujuan untuk menstimulasi tanpa kendali, yang berhubungan tanpa interupsi, yang mendorong tanggung jawab dan pertukaran ide. Lalu perkenalan. Perkenalan ini penting untuk mengurangkan pikiran dan perasaan dalam kehidupan sehari berbicara dalam berkomunikasi yang disampaikan secara penting dan memecahkan suatu masalah. Hubungan yang memudahkan pengambilan keputusan, komunikasi efektif memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yang tidak melupakan etika komunikasi untuk membina interaksi moral manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan mempelajari cara mengolah public speaking agar dapat menyaring informasi yang relevan dan kredibel dalam intonasi yang mampu menampung umpan balik jika pidato memperoleh pengetahuan audiens tentang bagaimana mengatur komunikasi dalam sebuah pidato. Berpidato memerlukan soft skill yang baik dan public speaking yang baik. Teks pidato juga harus dibuat secara sistematis dan berhubungan antara pendahuluan isi penutup agar mudah dipahami oleh pendengar pembaca dari jenis komunikasi yang penting. Audience itu penting juga untuk memerlukan soft skill yang baik sebagai public speaking yang baik dalam sistematis yang berhubungan antar pendahuluan isi penutup agar mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Media sosial juga penting untuk berinteraksi dengan audiens target yang mengidentifikasi platform tempat audiens yang berpartisipasi dalam percakapan yang relevan. Media sosial memberikan peluang bagus untuk menampilkan kepribadian mereka atau membangun hubungan dengan audiens Anda. Komunikasi kimia atau nggak disebut chemistry. Proses penyampaian informasi atau ide yang membuat konsep chemistry itu mudah dipahami oleh orang dan latar belakang pengetahuan yang beragam. Public speaking juga penting untuk mempunyai opini meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kepemimpinan untuk meningkatkan peluang karir dan keterampilan. Keterampilan yang mempelajari khusus dalam berbicara di depan umum
mengadaptasi informasi secara etis kepada pendengar untuk mengatur ide-ide Anda, yang membujuk, membotankan beberapa keterampilan yang penting dicari oleh perusahaan manapun. Public speaking juga meningkatkan kepercayaan diri sebagai pembicara label, sebagai kegimbran dan rencana gaya kecemasan, dan mempersiapkan panduan untuk mungkin bernapas dan melakukan energi saraf dalam public speaking. Bagaimana menjadi pendengar yang lebih baik? Yang pertama, identifikasi untuk tujuan mendengarkan masyarakat. Kedua, mendengarkan untuk kesenangan. Ketiga, mendengarkan berempati. Keempat, dengarkanlah ide-ide utama. Kelima, berlatih mendengarkan. Keenam, pahami gaya mendengar Anda. Ketujuh, mendengar berinteraksi relasional. Kedelapan, mendengarkan dengan berorientasi pada tugas. Kesembilan, mendengarkan secara analitis. Kesepuluh, mendengarkan secara kritis. 11, menjadi pendengar aktif. 12, menjadi softir ulang. Kesimpulan dalam berkomunikasi itu yaitu efektif dan melibatkan perpaduan antara kejelasan, keterbukaan, empati, dan tanggapan yang tepat, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami dengan baik. Berkomunikasi secara umum menyampaikan pendapat dengan cara tertentu, yaitu mempunyai opini yang meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan kepemimpinan, serta memahami perasaan dalam pikiran orang lain dari sudut pandang orang lain dapat membantu meningkatkan komunikasi. Sekian dari komunikasi saya. Terima kasih.